Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para pendengar, para ikhwah wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah nikmat dan memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam majelis ilmu. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan hambanya. Jalan bisa mengantar kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini bahwasanya merupakan kebaikan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dalam bab fil madi wa ghairihi, dan kita masuk pada hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Hadis tersebut adalah an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah, dari seorang sahabiyah yang bernama atau dikenal kunyahnya Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Annaha atat ibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qais membawa anaknya yang masih kecil, membawa putranya yang masih kecil yang masih belum makan, yang artinya masih menyusui saja. Dibawa ke mana? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu fi hijrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendudukkan sang anak di pangkuannya. Fa bala ala thawbihi. Ternyata si kecil tersebut buang air kecil atau kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima fanaqahu wa lam yaghsilhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta didatangkan air, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hanya memercikkan air ke pakaian yang terkena kencing anak kecil tadi, wa lam yaghsilhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencuci bajunya yang terkena air kencing tadi. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perawi hadis ini adalah Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Disebutkan bahwasanya namanya adalah Aminah dan kunyahnya adalah Ummu Qais. Dan dia namanya kunyahnya atau namanya Ummu Qais binti Mihsan. Ini merupakan salah seorang dari saudara wanita dan tanpa hisab. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya akan ada 70.000 orang dari umatku yang mereka yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab wala adab, yang mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Ukasyah pun katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Udu Allah ayaj'alani minhum." Ya Rasulullah, jadikanlah aku termasuk dari 70.000 orang tadi. Kata Rasulullah SAW, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Ukasha yang telah dijamin masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Salah seorang memiliki seorang saudara wanita yang bernama Ummu Qais. Dialah yang perawi hadis ini, Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Dia memiliki seorang putra yang masih kecil. Kemudian dia bawa putra tersebut, putranya tadi yang masih kecil itu, dia bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan, mungkin untuk mencari barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karena ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga orang-orang pun membawa anak-anak mereka untuk dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tolak. Bahkan meskipun akhirnya Nabi pun dikencingi oleh anak ini, Nabi tidak marah, tidak kemudian tadajur, tidak mengeluh, ya, tidak menunjukkan rasa keluh kesah tatkala dikencing oleh anak ini, tidak. Dengan senang hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangkan seorang anak, maka dia pun segera mengambil anak tersebut dan mendudukkannya di pangkuan beliau. Ya, itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan umatnya, penuh dengan tawadhu, rendah hati. Sampai disebutkan dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam duluan kepada anak-anak. Tidak ada rasa keangkuhan. Beliau yang beri salam kepada anak-anak. Oleh karena itu betapa banyak para sahabat yang ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membuka dirinya. Setiap ada permasalahan dari kalangan sahabat, mereka datang bertanya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan sampai-sampai tangan Nabi ditarik oleh seorang budak wanita, diajak pergi untuk memenuhi hajahnya, kebutuhannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan tangannya ditarik oleh seorang budak wanita. Padahal Nabi kita adalah kepala negara, bukan hanya kepala negara, ya, bahwasanya mufti negara, artinya dia yang memberi fatwa. Betapa banyak kesibukan beliau. Akan tapi tawadhu beliau, ya, menjadikan beliau demikian, dekat dengan umatnya. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah sehingga menjadi seorang dai, maka jadilah dia seorang ustaz yang dekat dengan umatnya, dekat dengan orang-orang yang sering ngaji dengan dia. Jangan dia memasang gap, maka seakan-akan menunjukkan dia seorang yang memiliki haibah, sehingga tidak sembarang orang bisa bertemu dengan dia. Kalau mau bertanya harus melewati bodyguardnya. Ustaz apa seperti ini? Bagaimana dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ustaz harusnya dekat dengan mat'unya, siap menerima keluh kesah mat'unya. Karena mat'unya kalau mengeluh kemana? Kalau bukan ke ustaznya. Kalau punya unek-unek dia mau sampaikan kemana? Kalau bukan orang yang dia percaya, itu ustaznya sendiri, dai yang sering dia dengar pengajiannya. Memang benar bahwasanya dai sibuk, ya. Tetapi dai yang taufik oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa membagi waktu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani mengatakan dia lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada yang berani mengatakan lebih sibuk daripada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala negara, sibuk dengan peperangan, punya istri 9, ya. Terlalu banyak kesibukan yang beliau hadapi. Akan tetapi untuk beliau tetap aja ada. Kalau ada yang datang ingin kebutuhan dari beliau, beliau penuhi. Lihatlah bagaimana Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah datang membawa anaknya, membawa putranya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk mencari barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan senang hati mengambil anak tersebut, kemudian mendudukannya di pangkuan beliau sallallahu alaihi. Setelah jika Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Nabi itu ada uswah hasanah, teladan yang sangat baik. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia. Fanifillah wa tafidhahum. Ummu Qais dia membawa putranya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang putranya dia katakan saghir, masih kecil, lam ya'kulit ta'am, masih belum makan. Maksudnya apa masih belum makan? Artinya dia masih tergantung dengan susu, masih anak tersebut masih menyusui dari ibunya. Para ulama khilaf tentang apa makna dari perkataan ini, lam ya'kulit ta'am, belum makan makanan. Maksudnya apa? Apakah maksudnya tidak sama sekali tidak makan? Tentunya tidak. Kita tahu bahwasanya anak-anak bayi yang lahir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang didatangkan kepada Nabi, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tahnik, untuk diberikan korma di mulut mereka. Atau mungkin minum asal, minum anak-anak pada minum madu untuk berobat dan macam-macam. Jadi bukan maksudnya tidak makan sama sekali, bukan. Mungkin sang anak makan, mungkin makan korma, mungkin minum madu, mungkin makan yang lain selain daripada air susu ibunya, selain daripada ASI. Akan tapi makanan tersebut yang maksudnya lam yakulit ta'am. Artinya yang mengenyangkan dia saat itu hanyalah air susu. Yang lain itu hanya sekedar sang anak belum yashtahi, belum punya syahwat, belum pingin untuk makan.
Dengan anak-anak kalau mungkin sudah umur 7 bulan, 8 bulan sudah mulai menyenangi makanan, dikasih makanan sangat senang dan mungkin bisa jadi kenyang dengan makanan tersebut. Adapun kalau masih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tentunya atau 7 bulan bisa jadi dia hanya kenyang dengan air susu, belum bisa makan yang lain atau makanan yang sekedarnya. Belum ada rasa suka terhadap makanan tersebut. Itulah yang dirujukan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan anak ini belum makan, artinya apa? Belum menjadikan makanan selain susu yang bisa mengenyangkan dia, punya susu untuk makan makanan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW pun mengambil anak tadi, fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrihi. Rasulullah SAW pun menundukkan sang anak di pangkuannya. Ini kata para ulama, dalil bahwasanya nah ini didatangkan oleh Ummu Qais bukan untuk ditahnik. Ya, biasanya kalau masih baru lahir dibawa kepada Nabi untuk ditahnik, diberikan korma untuk diberikan kepada sang anak. Mereka menjadi barokah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis ini disebutkan fa'ajlasahu, Nabi pun menundukkan sang anak. Menunjukkan bahwasanya ini sudah bisa duduk, artinya bisa didudukan di badannya sudah bisa agak tegak sehingga bisa didudukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti umurnya sudah berbulan-bulan. Namun dia masih menetek dan belum makanan yang lain belum bisa menjadi tambahan bagi dia karena makanan pokoknya adalah susu. Jadi umurnya sudah berbulan-bulan ini, akan tetapi masih bergantung kepada air susu ibunya. Akhirnya dia pun mengencingi Nabi sallallahu alaihi wasallam anak ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta didatangkan air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun fanadahahu, yaitu memercikan air ke 4 bajunya yang terkena air kencing sang anak. Walam yaksilhu, dan dia tidak mencuci bajunya. Ikhwani fillah, akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Para ulama sepakat bahwasanya air kencing anak kecil laki-laki atau perempuan hukumnya najis. Meskipun disebutkan dinukil oleh Ibnu Daqiq al-Aid bahwasanya ada khilaf dan bahwasanya sebagian ulama mengatakan air kencing anak laki-laki itu tidak najis. Adapun air kencing anak perempuan atau perempuan itu najis. Ini tidak benar. Nukilan dari Syafi'i atau dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya air kencing anak laki-laki tidak najis, nukilan yang batil. Yang jelas bahwasanya para ulama sepakat. Dan ini yang benar, bahwasanya para ulama sepakat air kencing baik anak kecil baik pun laki-laki maupun perempuan hukumnya najis. Hanya saja mereka khilaf tentang bagaimana cara mencuci pakaian yang terkena air kencing anak laki-laki. Kalau air kencing anak perempuan, semua sepakat harus dicuci. Disebutkan Rasulullah hanya memercikan air. Walam yaksilhu, dan tidak mencucinya, tidak mencuci bajunya, hanya dipercikan air. Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad berpendapat, atau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad berpendapat bahwasanya air kencing anak laki-laki yang terkena pakaian seorang tidak perlu dicuci, cukup dipercikan sebagaimana zahir daripada hadis ini. Karena najis yang ada pada air kencing anak laki-laki adalah najis yang mukhaffafah, najis yang ringan, bukan mughallabah, bukan najis yang berat. Kalau seandainya najis itu berat, maka Rasulullah pasti mencucinya. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mencuci, beliau hanya memercikan air yang menunjukkan najisnya najis yang ringan. Dan ini diselisih oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah berpendapat bahwasanya meskipun air kencing anak laki-laki tidak cukup hanya sekedar dipercikan air, harus dicuci kencing tersebut, harus dicuci. Mengkiaskan dengan najis-najis yang lain. Seluruh najis harus dicuci. Tidak ada najis yang tidak dicuci. Semua najis dicuci. Demikian juga selama kita sepakat bahwasanya air kencing anak laki-laki itu najis, berarti kita mencucinya sebagaimana najis-najis yang lain. Bukankah kita telah sepakat, wahai mazhab Syafi'i, wahai mazhab Ahmad, kita telah sepakat dengan saya, mazhab Abu Hanifah, bahwasanya air kencing itu najis, kencing anak laki-laki itu najis. Kalau sepakat berarti kita kembali kepada hukum asal bahwasanya seluruh najis dicuci. Jika perkaranya demikian, bahwasanya berarti kencing anak laki-laki pun harus dicuci. Thayyib, bagaimana dengan hadis ini? Disebutkan oleh perawi walam yaksilhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencuci air kencing anak laki-laki yang terkena bajunya. Timbullah takwilan, ya. Mereka mentakwil kalimat walam yaksilhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencucinya. Mereka mengatakan maksudnya walam yaksilhu ghuslan mubalaghan, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak mencucinya dengan cucian yang secara mubalaghah, berlebih-lebihan, tapi hanya cuci sedikit saja. Tidak mencuci dengan cuci yang banyak. Katanya demikian. Jadi tetap aja dicuci. Walam yaksilu artinya apa? Tidak mencuci dengan cucinya yang berat, tapi cucian ringan. Tapi tetap saja dicuci. Ini dari kata mereka kita takwil. Karena asalnya setiap yang najis itu dicuci. Mereka mengatakan, kenapa Rasulullah SAW mencuci dengan cucian yang ringan, bukan cucian yang... Mereka mengatakan karena anak laki-laki, ya kalau kencing tentunya keluar dari satu saluran saja ya, dari artinya zakarnya. Keluar dari satu saluran, sehingga kalau dia kencing, arahnya satu saja. Tidak terpencar-pencar. Berbeda dengan kencing anak perempuan. Anak perempuan kalau kencing, tersebar kencingnya. Cuci yang berat karena banyak tempat yang terkena air kencing. Harus cuci di bagian banyak tempat yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Tempatnya luas karena kencing anak perempuan tersebar. Berbeda dengan kencing anak laki-laki. Tempatnya satu saja karena saluran cuma satu. Oleh itu cuci. Sehingga tidak dikatakan bahwasanya Nabi SAW cuci dengan cuci yang berat. Kenapa? Karena najisnya cuma satu tempat saja, satu lokasi. Sehingga Nabi SAW cuci dengan cuci yang ringan. Hanya tempat itu saja yang dicuci. Inilah mereka mentakwil kalimat walam yaksilhu. Nabi SAW tidak mencucinya, artinya tidak mencuci dengan cucian yang berat. Ikhwani fillah akhwati fiddin azzakallahu wa iyyakum. Namun pendapat ini lemah. Pendapat Abu Hanifah pendapat yang lemah. Yang benar bahwasanya kencing anak laki-laki tidak perlu dicuci. Kita ambil dari zahir hadis ini. Bahkan sebagian mereka karena mentakwil mereka ada yang mengatakan bahwasanya kalimat walam yaksilhu dan Nabi tidak mencucinya itu adalah hadis yang mudraj dari perkataan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Mereka mengatakan bahwasanya kalimat walam yaksilhu itu bukan perkataan perawi hadis, bukan perkataan Ummu Qais Mihsan Al-Asadiyah, bukan. Bukan perkataan sahabat, tapi perkataan perawi hadis di bawahnya, yaitu Ibnu Syihab. Dia tambahkan walam yaksilu untuk menjelaskan perbuatan Nabi. Fanadahahu, kemudian dia pahami, dia katakan maksudnya walam yaksilhu. Nabi SAW tidak mencucinya. Namun ini dibantah oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Kata beliau tidak ada dalil bahwasanya hadis ini adalah mudraj. Kita kembali kepada asal bahwasanya seluruh lafaz yang terdapat dalam hadis ini adalah perkataan perawi. Perawi hadis yaitu sahabiyah Ummu Qais binti Mihsan. Jadi memang benar bahwasanya Nabi tidak mencucinya. Demikian lafaz yang diriwayatkan oleh Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya pendapat yang benar adalah pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad, bahwasanya kencing anak laki-laki tidak perlu untuk dicuci sesuai dengan zahir hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencuci kencing anak laki-laki yang terkena bajunya. Kemudian dikuatkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan beberapa di antaranya Ali bin Abi Thalib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara kencing laki-laki dan kencing anak perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuksalu baulul jariyah wa yurashu baulul gulam, atau yundahu baulul gulam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kencing anak perempuan itu harus dicuci. Adapun kencing anak, hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ashabus sunan kecuali Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Meriwayatkan hadis ini sanadnya sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara kencing anak perempuan dan kencing laki-laki. Buat apa dibedakan dalam hal mencuci? Menunjukkan memang ada perbedaan dalam hal kedua cara mencucinya. Berbeda dengan perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidak ada bedanya, sama-sama dicuci. Bedanya cuma apa? Bedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mencuci pakaian anak laki, kencing anak laki-laki, cucinya tidak berat. Kenapa? Karena posisinya kencingnya cuma pada satu lokasi saja. Karena keluar kencing anak laki-laki dari satu saluran. Dengan kencing perempuan, cuciannya berat. Kenapa? Karena banyak daerah yang terkena kencing anak perempuan. Namun sama-sama dicuci. Oleh karena itu kita bantah. Dalam hadis ini, dari hadis Ali dan yang lainnya, Nabi SAW membedakan. Kata Nabi SAW, kencing anak perempuan dicuci dan adapun kencing anak laki-laki cuma dipercikan. Apa faedahnya pembedaan yang dibuat oleh Nabi SAW? Ini semakin menguatkan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bahwasanya ada perbedaan antara kencing anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan ini pendapat yang rajih. Para ulama berbicara tentang apa hikmah, kenapa Rasulullah kencing perempuan. Mereka menyebutkan beberapa hikmah.
Namun anak ingatkan bahwasanya asalnya segala syariat Allah yang datang pada kita kita terima dan tidak perlu kita bertanya apa hikmahnya. Karena sebagian orang ya, yang terutama aklaniyun yang mengagungkan akal mereka, mereka berusaha mencari ta'lil, kenapa hukumnya seperti ini? Kenapa ilahnya seperti ini? Kalau tidak temu ilahnya, mereka tolak hukum tersebut. Tidak benar. Kita katakan bahwasanya hukum Islam ada dua. Hukum Islam ada dalam masalah ibadat dan hukum Islam ada dalam masalah muamalat. Kalau masalah muamalat, seorang berusaha untuk mencari ilah, berusaha untuk mencari hikmah. Muamalat yang pernah terjadi, hadis-hadis yang berkaitan tentang jual beli, berkaitan tentang muamalah, ya, tentang masalah keluarga, berusaha mencari ilah, berusaha mencari apa hukumnya demikian. Karena ulangi bahwasanya, para ulama menyebutkan tentang hikmah kenapa dibedakan antara anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Kenapa kencing anak laki-laki tidak perlu dicuci, adapun hanya cuma dipercikan, adapun kencing anak perempuan harus dicuci. Mereka menyebut beberapa hikmah, ya. Ada yang kelihatannya jauh dan ada yang kelihatannya dekat dengan kebenaran. Namun Allah alam, saya ingatkan bahwasanya asalnya kita tatkala menerima hukum dari Rasulullah ataupun hukum dari Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah jelas itu hadisnya sahih dan ayatnya jelas mendatangkan hukum dari Allah ataupun hukum dari Rasulullah, kita terima. Dan itu sikap seorang muslim. Tidak ada pilihan lain bagi dia kalau sudah dipesankan ke Rasulullah SAW. Dan saya ingatkan bahwasanya syariat Islamiyah, hukum-hukum Islam terbagi menjadi dua. Hukum yang berkaitan dengan muamalah dan hukum yang berkaitan dengan ibadat. Kalau yang berkaitan dengan muamalah, contohnya seperti jual beli, kemudian muamalah di antara suami istri, maka kita berusaha mencari ilah daripada hukum tersebut. Kenapa? Karena akan timbul muamalah yang baru, yang mungkin belum ada di zaman Nabi SAW. Kita perlu untuk mengetahui hukumnya. Bagaimana caranya dengan menkiaskan dengan muamalah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Sehingga kita perlu tahu ilah atau hikmah di balik muamalah hukum yang Rasulullah berikan dalam masalah muamalah. Berbeda dengan masalah ibadah. Masalah ibadah, maka tidak perlu tahu asalnya, tidak perlu tahu asalnya ibadah itu, tidak tahu bagaimana ilahnya, tidak tahu bagaimana hukumnya, tidak perlu tahu. Tapi kalau seandainya kita tahu, ya alhamdulillah. Kalau nggak tahu tidak jadi masalah. Contohnya dalam masalah ini, Rasulullah SAW membedakan antara kencing laki-laki, anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Apa hikmahnya? Ya, banyak hikmah yang disebut, tapi yang dipilih oleh hikmahnya, demikian juga Ali Bassam, bahwasanya hikmahnya itu karena anak laki-laki lebih senang digendong oleh banyak orang berbeda dengan anak perempuan, ya. Ini pun hikmah yang Allah alam, ya. Akan tetapi demikian yang disebut oleh para ulama, ya, bahwasanya anak laki-laki lebih senang digendong oleh banyak orang dibandingkan dengan anak perempuan. Oleh karena itu syariat ingin kemudahan bagi umatnya. Syariat ingin kemudahan bagi umat Islam. Karena sering menggendong anak-anak, anak laki-laki kemungkinan besar anak laki-laki akan kencing, ya. Ya, tidak perlu dicuci, tapi hanya perlu dipercikan saja. Ini pun hikmah masih dipertanyakan. Akan tapi ini yang disebutkan, yang hikmah yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab akan kebenarannya. Sampai di sini saja yang bisa Anda sampaikan tentang hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di pekan mendatang insyaallah. Pertanyaan perdana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, banyak fenomena orang sekarang ini habis buang air kecil selalu tidak disiram di WC. Jadi sangat meninggalkan bau yang sangat menyengat. Apakah hukumnya, Ustaz? Tafadhal. Ikhwani fillah wa tifidin azanillahu iyyakum, bahasan kita tentang air kencing anak-anak, ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya air kencing anak-anak adalah najis yang ringan, najis yang mukhaffafah. Adapun air kencing anak dewasa atau anak-anak yang sudah bisa makan macam-macam, ya, itu tadi makan utamanya adalah susu. Adapun anak-anak yang sudah makanan tambahannya sudah ada selain susu, ya, atau apalagi sudah berumur 20 tahun, apalagi sudah orang dewasa, ya, tentunya najis yang sangat besar, ya, apalagi sampai menimbulkan bau yang sangat busuk. Ini adalah mengganggu kenyamanan kaum muslimin, ya. Dan ini saya khawatir bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama
tempat yang sering digunakan oleh banyak orang. Sebagaimana disebut dalam hadis bahwasanya kalau ada seorang yang makna hadis tersebut buang air di tempat yang sering dilalui orang, maka bisa jadi terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kalau ada air, kenapa kita tidak gunakan air? Ya, alhamdulillah air di Indonesia air banyak. Kita buang air siram. Kenapa tidak disiram ya? Bukankah ini mengganggu kenyamanan kaum muslimin? Ini merupakan perbuatan dosa. Allah taala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ahunarian di Yogyakarta. Ustadz, bagaimana jika anak tidak mau kita sapi dan selalu menyusui walaupun umurnya sudah 4 tahun? Bagaimana mengenai hal ini Ustadz? Kita katakan tadi bahwasanya anak yang air kencingnya itu disebut dengan najis yang ringan, yaitu anak lam yakulit to'am, yang masih belum makan makanan yang artinya apa? Dia makan makanan selain air susu, tapi makanan tersebut bukan menjadi makanan pokok dia, tidak mengenyangkan dia. Adapun seorang anak bayi yang kemudian menjadikan makanan lain sebagai makanan tambahan, berarti ini najisnya sudah najis mughalladah, harus dicuci. Meskipun masih umur misalnya 5 bulan sudah makan makanan tambahan dan dia sudah suka dengan makanan tersebut, mengenyangkan dia selain air susu, maka ini najisnya najis mughalladah dan harus dicuci. Demikian juga anak-anak yang sejak kecil bukan minum air susu ibunya. Sejak lahir umur 3 minggu sudah dikasih air susu sapi, air susu kaleng, ya. Maka ini pun sudah jadi najis besar. Artinya kalau terkena air kencingnya terkena pakaian harus dicuci, tidak cukup dengan diperatkan air. Kenapa? Karena dia bukan minum dari air susu ibunya. Jadi meskipun anak bapak sudah berumur 4 tahun dan dia masih terus netek, saya yakin dia sudah makan makanan yang lain, karena kalau tetek aja nggak cukup, nggak mungkin. Dia pasti kenyang dengan perkara yang lain, kenyang dengan makanan yang lain. Kencingnya pun sudah kencing sebagaimana kencing orang besar, najis yang harus dicuci. Allah taala alam bisawab.